Khatim haddad singkatnya, ambil yang sesuai, jangan tentang bila tidak menyalahi, tinggalin yang menyalahi. Tuntunan cuman cara terbaik, ambil yang paling preventif, ikuti yang terbaiknya. Tak usah kita mengada-ada. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa in sarroka, halaman 112. Fa in sarroka an takuna 'alal huda salikan lil mahijjatil baydai allati la 'iwaja fiha wa la amta fa'rid jami'an niyatika wa akhlaqika wa a'malika wa aqwalika 'alal kitabi was sunnati. Maka jikalau menggirangkan akan engkau kepengen oleh bahwa ada oleh engkau, yaitu di atas hidayah, salikan lil mahijjatil baydai, padahal menempuh bagi jalan yang putih, yang lurus, allati la iwaja fiha, yang tidak ada dataran rendah padanya, wala amta, dan tidak dataran tinggi. Maka tampilkanlah olehmu akan seluruh niat-niatmu dan akhlak-akhlakmu dan amal-amalmu dan ucapan-ucapanmu alal kitabi was sunnati, atas Al-Quran dan hadis. Fakhudh ma wafaqa, maka ambillah olehmu akan apa-apa yang sesuai. Wada' ma khalafa, dan tinggalkan olehmu ma khalafa, akan apa-apa yang menyalahi. Wa'mal 'alal ihtiyati, dan amalkanlah, lakukanlah olehmu atas kehati-hatian. Wattabi' al-ahsana abadan, dan ikuti olehmu akan yang terbaiknya selama-lamanya. Wala tabtadi' fid din, dan jangan kamu mengada-ada pada agama. Wala tattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan jangan kamu mengikuti akan selain jalan orang-orang mukmin. Fatah surat dunya wal akhirah, maka merugi oleh kamu di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita berbicara
pentingnya menimbang amal perbuatan kita dengan timbangan Al-Quran dan Al-Hadis. Saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadraknya, di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, kata Nabi, inni taraktu fikum amraini ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata nabiyyih. Sesungguhnya aku, kata Nabi, meninggalkan kepadamu dua pusaka yang kalau kamu benar-benar berpegang teguh dengannya, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran dan hadis Nabi. Maknanya, saudara, ketika kita sudah tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita enggak boleh khawatir. Ketika kita enggak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak perlu bingung. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pusaka warisan dua sama kita. Yang pertama Al-Quran, masih bisa kita nikmati sampai detik ini, dari mulai Bismillah sampai An-Nas. Yang kedua adalah hadis-hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang tersebar dalam berbagai kitab-kitab hadis. Dua ini adalah pegangan kita. Dua ini adalah patokan kita dalam melangkah mengisi hari-hari kita pada perjalanan dunia ini menuju kepada akhirat. Bagaimana caranya supaya hidup ini tertata, hidup ini teratur? Kata Imam Haddad, fa in sarraka an takuna 'alal huda salikan lil mahijjatil bayda illati la iwaja fiha wala amta fa'rid jami'a niyatika wa akhlaqika wa a'malika wa aqwalika alal kitabi was sunnah. Kalau Anda kepengen, kalau Anda berharap, kalau Anda mau, Anda selalu di dalam hidayah ilahiyah, Anda menapaki jalan-jalan yang lurus, enggak pernah merendah turun, enggak pernah tinggi kudu naik, yang enggak belok kanan, enggak belok kiri, jalan yang lurus, jalan yang cepat kepada titik tujuan. Maka caranya
orang yang pengen menempuh jalan yang lurus adalah tampilkan, adukan, cocokin dengan Al-Quran dan hadis. Apanya? Niat-niat kita, perilaku kita, amaliyah kita, perbuatan kita, ucapan kita, tindakan kita akurin ama Quran, akurin ama hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itulah standar yang harus diambil oleh kita. Kata Sayyidina Fudail bin Iyad, seorang sufi besar, kata beliau, ittabi' turuqal huda wala yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dalalah wala taghtarra bi kasratil halikin. Ittabi' turuqal huda, ikutilah jalan-jalan hidayah, jalan kebenaran. Tidak mengapa meski sedikit yang menempuhnya. Ndak usah risau dengan sedikit yang mengerjakannya. Awas, jangan masuk pada jalan kesesatan. Jangan tertipu dengan banyaknya yang kecebur pada jalan itu. Intinya ikuti Al-Quran dan hadis. Apa yang dipesan oleh Al-Quran, apa yang dipesan oleh Nabi, ikuti itu meski sedikit orang yang mengerjakannya. Jangan ikuti jalan yang keluar dari jalan Al-Quran dan jalan hadis. Meskipun banyak orang yang terjebaknya. Kayalah kita memperingati HUT kemerdekaan, hari ulang tahun kita punya negeri. Cobalah kalau kita jadi pahlawan. Andai-andaikan kita jadi pahlawan yang berjuang, tenaga, kita hibahkan nyawa gratis, kita hibahkan harta benda gratis, demi supaya anak cucu mengenyam kemerdekaan. Ibadah tenang, usaha tenang, berkehidupan tenang. Lalu kita lihat bagaimana kita anak cucu kita memperingati darah yang gratis itu, memperingati pengorbanan kita yang dibakar, diseret di aspal. Lalu kita memperingatinya dengan cara-cara yang tidak sehat, tidak bermanfaat. Kita bisa bayangin kalaulah kita jadi pahlawannya, apakah kita enggak mengatakan bukan seperti itu cara bersyukur atas pengorbananku, bukan seperti itu cara bersyukurnya bila perbuatan itu menyimpang dari tuntunan agama. Begitu. Ini yang paling pokok.
Ini yang paling mendasar, ini yang paling fundamental. Apa saja kita harus tawarkan, tampilkan, cocokin, akurin ama apa yang dalam Al-Quran, ama apa yang dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat itu bertanya sama Nabi, Nabi kalau ada apa-apa kemana? Ya pakai Al-Quran. Kalau enggak ketemu hukum yang tertera dalam Al-Quran, enggak ketemu, pakai hadis. Kalau enggak ada di hadis, enggak ketemu apa yang dilontarkan oleh para sahabatku, begitu, ambil, begitu, ambil, begitu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Pegang teguh sunnahku dan ajarannya para khulafa'ur rasyidin. Apa? Ini yang disuruh dipegang supaya kita tidak salah, supaya kita tidak penuh keributan yang tidak penting. Bagaimana khulafa'ur rasyidin tarawih? Bagaimana khulafa'ur rasyidin salat Jumat? Begitu seterusnya. Bila itu dijalanin, maka kita tidak bakalan puyeng di dalam kita jalanin hidup-hidup kita. Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adzan 2 kali kalau Jumat, 2 kali. Enggak ribut para sahabat, enggak nyalain Utsman ini zala ini, enggak ada, mengiyakan. Makanya Nabi pesan, ikuti khulafa'ur rasyidin, cocokin aja hadis Nabi. Oh ini khulafa'ur rasyidin begini, ya ikut. Jadi apa saja ditimbang pada Quran, pada hadis Nabi, ikuti kebenaran sekalipun sedikit yang jalanin, jauhi kebatilan meskipun banyak yang kecebur. Sehingga fakhudh ma wafaqa, kata Imam Haddad, caranya nampilin dengan Quran dan hadis pada niat, tindakan, ucapan, perbuatan. Bagaimana? Fakhudh ma wafaqa. Caranya satu, ambil yang cocok dengan Quran, cocok dengan hadis. Ambil. Itulah para ulama yang ditempuh. Imam-imam madhab itu menempuh begitu. Sampai Imam Syafi'i menyatakan, idza sahhal hadisu fahuwa madhhabi. Bila hadis itu sahih, maka itulah madhabku, kata Imam Syafi'i. Artinya bila pendapatnya Imam Syafi'i menyalahi pendapat hadis Nabi, ikut Nabi gitu. Kalau sampai ada hadis lagi, kenapa? Itulah hebatnya ulama, jaga-jaga. Jaga-jaga apa? Namanya hadis kan enggak semuanya dia terima. Ketawaduan beliau-beliau itu para ahli ijtihad. Bila nanti ada hadis sahih dan pendapat itu menyalahi hadis sahih, maka ikuti itu. Maka muncullah di Mesir itu namanya qaul jadid. Apa itu? Mengkoreksi hadis
dengan hadis yang lebih sahih. Muncul pendapat. Itu begitu. Yang tadinya sholat itu tiap rakaat baca surat, dulu kaul qadim. Kaul jadid. Dulu kaul qadim yang baca surat itu rakaat 1 dan 2 dalam sholat. Pas di Mesir ada ketemu hadis 1, 2, 3, 4 ibarat dohor. Dikoreksi lagi antara hadis-hadis itu. Imam Nawawi bilang 1 dan 2, 3, 4 enggak usah, enggak ada baca surat. Begitu, dan itu yang kita pakai. Itu pengkoreksian namanya. Kayak begitu. Kalau qadim yang lebih kuat hadisnya, kata Imam Nawawi. Begitulah para ulama, saudara. Fakhudh ma wafaq. Ambil yang cocok dengan Quran dan hadis, dengan Islam dah. Begitu. Sehingga segala sesuatu itu enggak gampang. Enggak gampang nyalahin. Inilah ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Enggak kaku. Wada' makhalaf, tinggalin yang menyalahi, ambil yang cocok. Maka ketika ada adat atau budaya yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, maka enggak kaku. Sehingga Islam itu solihun likulli zaman wa makan. Islam itu relevan dalam berbagai zaman, berbagai daerah, berbagai tempat, semua relevan Islam. Karena Islam itu berbicara kearifan lokal, diakurkan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Bila ini tidak menyalahi, biarkan itu. Enggak diprotes oleh ulama. Kenapa? Ya ini tidak nyalain. Begitu ulama tuh, enggak nyalain. Begitu. Enggak protes. Ada orang mandiin keris kalau 10 Muharram, keris dimandiin pakai kembang warna 7 dari 7 daerah, belinya 7 hari, 7 jam, 7 menit. Mandiin keris. Enggak, ini ngapain? Syirik ini. Dia enggak. Apaan mandiin keris? Nyuci keris. Oh nyuci. Bini gua juga nyuci piring, nyuci gelas, nyuci baju. Enggak syirik nyuci. Ya enggak. Timbang nyuci doang. Begitu. Enggak kaku. Begitu. Enggak kaku. Begitu. Ada orang kantong-kantongin wafak, wifik, kantong-kantongin. Ini menuhankan ini wafak ini menuhankan. Enggak begitu, enggak begitu. Nuhanin enggak. Kalau enggak, dia diingetin. Teman gue ngantongin handphone, kalau enggak ada handphone stres. Begitu. Temen gue ngantongin ATM, gak ada ATM, puyeng. Syirik dia, syirik. Nggak gampang nyirikin orang. Ini kan berbicara nyaman kearifan lokal. Begitu. Orang mungkin ya orang Pasundan, masuk gunung, lalu kemudian ada golok. Ya bukan karena keren, memang karena dia mau ke hutan. Bukan nuhanin golok, begitu. Jadi enggak gampang nyalahin, enggak gampang, begitu, enggak gampang, begitu, enggak gampang, boleh aja, enggak gampang.
Jadi ketika adalah rumah ditaruhin kelapa waktu bikin atap, kelapa apa? Pisang. Pisang apa? Pisang raja. Pisangnya pisang raja. Taruhin kelapa, tebu gitu ya. Orang Jawa, oh padi. Bendera. Masih ada itu. Udah nggak ada sekarang. Dulu ada. Mbak ngalamin itu di itu ada. Kenapa itu? Itu namanya disebut kearifan lokal. Begitulah kelas orang dulu. Di dalam berdoa enggak bisa ngerangkai bahasa Arab. Bingung. Doa bagaimana? Majelis masih dikit. Tempat belajar agama kudu jauh. Dari sini kudu ke Tanah Abang gitu. Sekalian beli kopi. Ngalamin gak Pak? Zaman dulu gitu nggak ada. Dari sini nih begitu. Kenapa itu? Iya karena dia bingung mau doa bagaimana. Maka doanya dengan simbol, pakai kelapa. Kalaulah pakai kata-kata, Tuhan tolonglah yang punya rumah ini berikan kehidupan seperti kelapa, di gunung hidup, di laut hidup, dalam berbagai kondisi hidup dan penuh manfaat. Batoknya manfaat, airnya manfaat, sabuknya manfaat, batangnya manfaat. Tolonglah penghuni rumah ini ya Rabb menjadi orang yang bermanfaat. Syirik nggak kayak begitu? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Lah enggak ada yang bersyirik-syirik. Dia doa kasih padi itu nunduk, enggak ada padi yang jeleknya, masih ada isinya begini. Biarlah dia tawadhu macam-macam. Jadi doa. Jadi ini menyalahi, ya enggak ada ya, enggak nyalahin. Biarkan itu kearifan lokal. Itulah wali-wali Songo. Itu yang tukang nyala-nyalahin wali Songo. Apaan? Songong itu bahasa Inggris saudara, bukan bahasa Betawi. Bukan. Song itu artinya lagu. Ada orang belagu-lagu, itu songong begitu. Itu ciptaan itu begitu dari bahasa Inggris. Songong lo begitu. Itu belagu gitu. Begitu. Gitu. Di Inggrisin belagu, songong. Begitu. Ada orang mau hajatan, lalu kemudian dia jemur sapu lidi, ditaruhin cabe. Apaan? Bawang. Itu masih ada tuh. Masih. Nah, syirik kagak. Lihat dalam Al-Quran dan hadis. Begitu. Apa ini maksudnya Pak? Oh, begini. Saya ndak ngerti doa bahasa Arab. Jadi ini doa dengan simbol. Bagaimana?
Kalau ini dengan kata-kata Tuhan, ya Allah, tolonglah hari ini beri panas. Saya hajatan, kasih panas, kayak panasnya sebab cabai itu panas nggak? Panas. Maka koyok yang paling panas koyok minta panas. Salah, iya kagak. Jadi Islam tuh enggak kaku. Ulama ndak ada berantas ini, berantas itu. Karena kearifan lokal, entar juga kalau budaya, lama-lama juga hilang diri. Enggak pakai diomelin. Enggak. Begitu. Enggak. Kayak begitu. Islam tuh fakhudh ma wafaq. Ambil yang cocok. Ini menyalahi? Enggak, ya. Begitulah Islam. Enggak usah jadi susah hidup. Enggak susah. Niat kita, perilaku kita, amal perbuatan kita, ucapan kita, ini enggak cocok. Jangan. Itulah hidup. Jadi enak. Enggak jadi bingung. Di dalam menjalani kehidupan ditampilkan, ditayangin dengan Quran hadis. Jadi enggak repot. Dalam bahasa Arab nih muncul istilah baru lagi, bid'ah idhofiyah. Itu ya kayak begitu. Jadi judul doa Islam tuh enggak pernah memprotes judul. Yang diprotes tuh isi. Isinya menyimpang enggak gitu. Kiai zaman dulu, sepanjang yang saya dengar, karena saya tidak terlahir di Jawa, ada satu daerah di Jawa Tengah lah. Itu kalau ada orang wafat, tapi saya nggak paham artinya di daerah-daerah saudara. Gitu. Artinya ini kita berbicara adat yang berlaku kala itu. Itu kalau orang meninggal nih, siang tadi, sekarang nih meninggal, nanti malam orang-orang tuh kumpul di rumahnya, si mayit dah di rumahnya, tapi bukan rumahnya si mayit sekarang kuburan, bukan, ya di rumahnya keluarga tuh, iya. Di dalam enggak, di luar gitu, kumpulnya di luar. Ngapain? Ya banting-banting balak kenem double it. Jepret-jepret, banting domino, main domino. Duitnya dari hasil main domino itu, duitnya buat keluarga yang ditinggal mati ini. Sampai subuh main domino, kadang main remi. Begitu. Ada di daerah Bapak begitu dulu itu gitu. Enggak ngalamin. Enggak ada begitu. Ada tuh Bang ya. Tuh ada tuh abang kita ada tuh katanya. Iya. Itu begitu. Karena kami dengar itu. Artinya kenapa kami dengar? Karena kami tidak terlahir di situ dan tidak lihat. Tapi ada kawan-kawan majelis itu bercerita. Duitnya sumbangin untuk keluarga. Kadang mau dibagi dua tergantung adatnya. Hasil judinya itu, judi depan. Kasih tuh bagi dua sama ini. Yang menang bagi begitu. Ada CSR-nya. Begitu. Itu kayak begitu. Nah, itulah muncul tuh ulama di daerah itu. Ini ndak benar ini, kok judi, cara menghiburnya begitu, banting lagi. Itu kalau udah ketemu balak keenam,
Ciloko 12 karena 12 jumlahnya. Waduh, Cilaka 12. Kalau angkanya kecil-kecil gitu, atu-atu 22. Nah, ini cakep ini, begitu. Itu kayak begitu. Ini orang mikir ulama. Ganti dia dengan baca-bacaan yang bagus. Ganti dengan baca-bacaan yang bagus. Kalau kata Kiai Mustafa Bisri, ada orang Jawa kalau orang meninggal tuh namanya Mudin. Mudin di Jawa itu orang meninggal tuh Mudin. Apa tuh Mudin? Imamuddin gitu, yang ngurusin agama ini, tetua pada agama, pada kematian, maka disebut Mudin. Panjang manggilnya Imamuddin, panjang Mudin begitu. Ada orang aja namanya Khairuddin panggilnya Udin, ya kan? Panjang kalau itu. Jadi enggak apa-apa. Masih ada tuh sebutan Mudin tuh. Hah? Oh masih itu. Tuh kayak begitu. Enggak apa-apa. Jadi enggak dibikin bingung, enggak. Jadi apa yang berlaku di situ ya silakan saja. Yang penting tidak menyalahi Al-Quran dan hadis. Maka ketika ada orang dagang hot dog, hot panas, dog anjing, ini haram. Tar dulu, apaan sih itu hot dog? Sosis daging sapi. Oh ya boleh, dah biarin, mau judul apa kayak. Jadi nggak mau mikirin judul, lihat konten isi. Sehingga Islam tuh enggak kaku, enggak apa-apa. Yang penting konten isinya enggak menjadi salah. Kalau zaman dulu kue pepek dibungkus pisang, kalau pakai pisang ini kurang jelas. Era sekarang adalah era digital, harus transparan, diganti plastik, enggak apa-apa. Enggak jadi ribut, timbang bungkus. Yang penting masih kue tradisional dengan tampilan berbeda, tampilannya doang, isinya sama, enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa. Begitu. Itu namanya kreatif dalam dunia bisnis, enggak apa-apa. Dan Islam tuh enggak kaku. Ada ajaran yang dari zaman Nabi ada yang kita nggak kerjain. Dari zaman Nabi nih, Sayyidina Abdullah bin Umar, nih orang wafat, kuburin. Udah selesai kuburin, baca Quran sampai hatam itu di kuburan. Baca Quran sampai hatam dari dulu, dari zaman Nabi. Duduk, ada yang sejud. Orang 30 begitu, baca Quran rame-rame begitu, rame-rame kayak begitu. Kalau sekarang ajaran baru, ajaran baru, padahal kitanya yang baru begitu. Jadi Islam tuh nggak pernah kaku di dalam kehidupan, nggak apa-apa. Kalau enggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, baru jangan begitu. Kalau tidak menyalahi, enggak apa-apa. Ini yang disebut tuh bagaimana cara kita mensikapi kearifan-kearifan lokal yang ada, begitu. Ini bagaimana? Ya dilihat aja, menyalahi Al-Quran enggak gitu. Kalau yang menyalahi enggak usah. Itulah jalan terbaik bagi muslim. Maka kata Imam Haddad, wa'mal 'alal ikhtiyat, setelah ditampilkan dalam Al-Quran enggak salah, tapi banyak alternatif. Ambil yang preventif.
Mana ambil yang preventif, yang lebih hati-hati dalam agama, lebih hati-hati. Ada hanyutan buah di kali, ini bisa aja halal. Atau kita beli ke pasar, ada jeruk jatuh dari meja, ini jeruk nih dari bungkusan plastik kita yang jatuh, apakah dari punya dia? Lah kan kita nggak tahu, kayaknya dari punya gua ada jatuh, bawa pulang. Ya kalau yakinnya begitu ya nggak apa-apa. Tapi saya khawatir daripada haram. Itu ambil, kasih ini bang jatuh. Walaupun umpamanya punya kita, kalau ternyata itu punya kita, sedekah. Kalau itu bukan punya kita, beres persoalan. Hidup itu begitu. Itu di masjid, sendal kita hilang, kayaknya gantinya ini, kayak karefil ini, begitu kata kita, gitu, gantinya ini kayaknya, begitu, bukan gantinya itu, belum tentu itu punya dia, begitu, sendal itu punya orang lain, yang dia juga hilang, yang ditinggal, karena khawatir makanya punya orang. Daripada kita khawatir, jangan pakai walaupun sama-sama swallow, begitu, gitu. Swallow, mana swallow kita itu udah putus depannya pakai peniti. Pernah nggak begitu tuh? Waduh, ngalamin zaman susah itu. Gak kayak begitu. Enggak benar ini, yang kayak begitu. Enggak benar. Enggak usah. Itu kayak begitu. Ambil yang lebih hati-hati. Hati-hati. Ambil yang lebih hati-hati. Itulah dalam agama. Mana yang lebih hati-hati? Supaya kita tidak terjebak pada yang haram. Boleh sini ya, kalaupun boleh ndak usah, biar lebih hati-hati. Sebab al halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqas syubuhati faqad istabra'a lidini wa irdi wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara itu ada perkara yang syubhat, yang segelintir orang yang tahu. Dari ulama aja nggak banyak begitu yang tahu yang syubhat nih orang tuh. Maka siapa yang ngambil ikhtiyat, dia akan selamat agama dan kehormatannya. Tapi kalau kita ngambil yang syubhat, bisa jadi kejebak pada yang haram, main di pinggir jurang, bisa-bisa nyebur juga. Ambil yang preventif dalam hal apa saja, dalam hal apa saja yang preventif. Wattabi al-ahsana, ikuti yang terbaiknya. Ini bagus, mana yang paling bagusnya, ikuti. Itulah hidup, itulah agama kita. Mana yang terbaiknya? Kita mau mengadain Agustusan, lihat dari yang ada. Ini enggak menyimpang, ini enggak menyimpang, ini enggak menyimpang, ini menyimpang, ini menyimpang, ini enggak. Dari yang enggak, mana yang terbaik? Pola bersyukur kepada pahlawan. Dari yang kita lihat, kayaknya ini ambil. Begitulah kita. Cara-cara yang sehat dan bermanfaat. Cara Nabi begitu. Hari raya, saudara, hari raya yang kita jalanin ini dulunya adalah hari raya jahiliyah. Dalam jahiliyah sebelum Islam datang, hari raya itu satu namanya Mahrajan,
Dua namanya Nairuz. Dua hari raya dalam jahiliyah, setahun dua kali. Ada hari raya Mahrajan dan hari raya Nairuz. Apa itu? Hari gembira. Begitu. Kue-kue dikeluarin, macam-macam kue. Begitu. Yang jarang-jarang dikeluarin, yang orang bakal jadi bingung. Begitu. Biji beton dimakan. Kan jarang-jarang beton. Makan juga. Begitu. Akar kelapa, biji salak, pokoknya apa ya, pokoknya dikeluarin. Cuman dikeluarin minuman keras, dansa, joget-joget, mabuk-mabukan. Akhirnya dia berantem. Begitu. Maka Nabi buang itu. Yang berantemnya, yang mabuk-mabukan buang. Adalah Idul Fitri, Idul Adha. Apa? Caranya berbagi. Bila Idul Fitri berbagi zakat fitrah, bila Idul Adha berbagi daging kurban. Daging kurban. Begitu. Di mana beras dan daging kebutuhan kita. Begitu. Itu kayak begitu. Namanya disebut cara sehat, bermanfaat. Hari raya tetap ada, tapi mabuk-mabukan tidak ada. Begitu. Begitu. Maka muncullah ulama tuh zaman dulu, apa yang ada, panjat pinang. Panjat pinang hari raya. Begitu. Jadi panjat pinang ini hukumnya apa? Ya, yang kita dengar dari ulama-ulama, hukumnya haram. Panjat pinang. Jadi yang halal, pinang dulu baru dipanjat. Jangan panjat dulu baru dipinang. Bener nggak? Oh bener. Wah kacau ini. Panjat pinang haram. Panjat pinang haram nggak, Panglima? Apa ya? Oh nggak boleh tuh, Panglima aja kagak boleh ya, saya ikut Panglima dah. Begitu. Coba. Jadi bukan panjat pinang, apa dulu? Oh pinang dulu baru panjat. Oh begitu ya. Kalau kata saya, duren sawit dulu, fortun berpinang, ya kan? Oh begitu. Oh iya begitu. Putat dulu baru pinang. Tuh begitu. Jadi apa aja biarin orang gitu. Begitu. Itu kan bagus, panjat pinang, bagus. Sebagai gambaran hidup. Pengen dapat sepeda, ya kudu capek. Begitu, enggak gratis. Bener enggak? Pengen dapat apa, kaos, ya kudu capek. Loh, pengen dapat surga gratis, ngimpi. Kan begitu. Kan bagus. Begitu enggak apa-apa. Saya suka nonton begitu-begitu, enggak apa-apa. Kadang mah enggak gedebok pisang. Gitu. Habis pinangnya udah kagak ada. Begitu. Nyarinya. Kadang mau bambu. Begitu. Cuman cari yang rada gedean. Dirapihin begitu. Kasih oli. Kayak begitu. Yang kayak begitu. Begitu. Iya. Enggak kemudian menjadi kaku. Lama itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak kemudian kearifan lokal tuh. Ini Islam tuh enggak begitu. Enaknya Islam tuh gitu. Jadi
luas, enak, nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa, silakan aja, nggak apa-apa, nggak diomelin, enggak, begitu. Orang no johari pakai baca maulid, gitu. Enggak diomelin sama kiai, kagak. Begitu sama kiai-kiai itu. Ada yang ngomong, lah ini kan mati sedih, ini maulid girang, ini sedih girang, gitu. Ya enggak ada yang kayak gitu-gitu amat, ya terserah aja tuan rumahnya. Bagus baca sholawat, baca sejarah Nabi, begitulah kehidupan. Khatimah Haddad singkatnya, ambil yang sesuai, jangan tentang bila tidak menyalahi, tinggalin yang menyalahi. Tuntunan cuman cara terbaik, ambil yang paling preventif, ikuti yang terbaiknya. Tak usah kita mengada-ada, enggak perlu buat ajaran baru. Ini sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud. Ini mayat dosanya kegedean, jadi gua tambahin juga dah ama ruku ama sujud. Ya kagak bener juga, bukan begitu. Itu namanya ngada-ngada, namanya ngada-ngada. Itu begitu. Wala tattabi ghaira sabilil mu'minin, jangan ikuti jalan di luar jalan yang ditempuh oleh orang-orang beriman. Jangan, kita harus dilihat. Jadi kita nggak usah kaku-kaku dalam beragama. Lihat masyarakat ini, nggak apa-apa, yang nggak kayak begitu silakan, begitu. Nggak kemudian ngumpul apa ini, arisan. Coba saya lihat di zaman Nabi pernah arisan nggak? Kagak. Ini beda, ini haram. Kagak begitu. Tanya dulu apa ini, ajang silaturahim sesama warga Brebes. Makanya kapling saya kasih nama kapling Brebes, walaupun sekarang tinggalnya bukan orang Brebes doang. Begitu. Enggak apa-apa, begitu. Ini silaturahim. Oh, silaturahim, iya, supaya ada penyemangat, biar ada girang-girang dikit dah. Begini, oh iya. Jadi enggak kaku. Boleh. Bagaimana kalau sudah ini nggak bayar? Ya itu sih nggak usah ditanya. Orang ngutang nggak bayar, pengen boleh. Begitu. Itu jangan ditanya. Ini kan kumpul-kumpulnya, sudut pandang. Jadi sehingga hidup tuh nggak kaku. Zaman dulu ya naiknya kuda, sado, dari sini mungkin ke Tanah Abang, atau mungkin ke Ciledug. Zaman dulu mah mau nyebrang aja tuh di kali itu pakai gelugu, begitu. Panglima ngalamin nggak itu? Kayak begitu tuh. Jadi ya Islam tuh nggak kaku lah, nggak kaku. Hidup ini enak, nggak bingung dalam jalanin hidup, dan ini penting. Kalaulah kita ngikutin jalan yang nggak benar, bakal kita merugi dunia dan akhirat. Maka jangan jauh-jauh dari tuntunan Al-Quran dan hadis. Dibukukan oleh ulama, ada namanya kitab fiqih, itu dari Quran dan hadis. Ada namanya kitab tauhid, itu juga dari Quran dan hadis. Ada namanya kitab tasawuf, itu juga dari Quran dan hadis. Semuanya dah ikut, biar kita enggak bingung dalam jalan ini hidup. Itu aja ngaji kita tuh habis. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau sebelum doa silakan.